Oke, lanjut lagi. Kali ini kita bakal bahas tentang di cookbook yang kedua ya, di navigation, yaitu navigate to a new screen and back. Nah, di sini kita bakal pelajarin lagi kayak biasa, kayak teorinya dulu gimana gitu ya. Terus nanti kita lanjutin dengan video ngodingnya. Oke, di sini katanya adalah most app contain several screen. Jadi pada umumnya aplikasi-aplikasi itu ada beberapa screen, jadi nggak cuma satu screen aja untuk digunanya untuk menampilkan beberapa informasi yang berbeda-beda. Jadi contohnya an app might have a screen that display products, ya kan? When the user tap on the image of a product, new screen displays details about the product. Jadi ada satu screen yang nampilin produk, gambar-gambarnya, kemudian nanti ada screen selanjutnya yang nampilin detail-detail dari produk tersebut. Terminologinya di Flutter, nih tadi di video sebelumnya saya juga sudah bilang bahwa di Flutter ada namanya screen, page, dan routes. Jadi the remainder of these recipes refers to routes. Jadi semuanya ya di istilahnya screen and page are called routes. Jadi dipanggil routes. Jadi yang namanya screen, yang namanya page di Flutter itu disebut dengan routes. Oke. Kita lanjut, in Android, root is equivalent to an activity. Jadi kalau dulu yang biasa dari Android, root itu equivalent sama activity, iOS itu equivalent sama view controller. In Flutter, nah kayak tadi balik lagi, root is just a widget. Jadi ya cuma widget aja si routing itu. Kemudian this recipe use a navigator to navigate to a new route. Nah, navigator nanti seperti biasa teman-teman perlu baca dan pahami lagi ini apa sih isinya navigator itu gitu. The next few sections show how to navigate between two roads using these steps. Jadi creating two roads ya. Kalau tadi sudah disebutkan di sini ya berarti roads itu akan relate sama screen dan page. Screen dan page akan relate sama widget. Terus navigate to the second road using navigator.push and return to the first road using navigator.pop. Jadi yang belajarnya struktur data kepake di sini ya, push dan pop. Push itu masukkan, pop itu keluarin. Jadi keluarnya yang mana ya? Yang last in, first out gitu kan. Nah, stepnya ada beberapa ini. Lihat, create two roads katanya kan ya. Nah, sama kayak di video sebelumnya, untuk mencapai ini teman-teman perlu nge-setup beberapa hal. Nggak selamanya semua yang ada di sini bisa dipakai mentah-mentah gitu ya. Kemudian ada yang namanya scaffold. Oke, di sini sama pakai scaffold berarti otomatis di sebelumnya di run app-nya kita harus prepare material app-nya. Jadi kalau material app-nya ada, app bar-nya ada, pasti ada pakai scaffold gitu. Terus ada button. Nah, kalau tadi kita di video sebelumnya kita main di image yang kita kasih on push pakai apa ya? Pakai apa ya? Detektor, gesture detektor. Sekarang kalau ini kita pakai elevated button, di mana di elevated buttonnya kita kasih yang namanya on press. Ini wajib kan? Required. Nah, kemudian ada second road. Second road-nya ini ada elevated button lagi, ada on press lagi. Di sini navigate to second road, ya kan? Nah, dari sini navigate to the first road when tapped. Jadi ada to-do-nya sekarang di sini. Oke, untuk navigate to the second road using navigator push. Nah, di sini dijelasin sama dia nih, to switch to the new road, untuk pindah ke routing yang baru, use navigator.push. Jadi ada metode namanya push di dalam widgetnya navigator ini. The push method adds a road to the stack of roads managed by navigator, ya. Stack ya. Stack ya, tumpuan apa ya? Stack. Struktur data yang kemarin lagi balik lagi. Where does the road come from? You can create your own or use a material page road. Nah, kita bisa buat sendiri atau gunakan material page road, which is useful because it transitions to the new road using platform specific animation. Nah, berarti bedanya kalau pakai yang create your own itu navigate sendiri dengan gaya sendiri, atau pakailah material page road yang bakal menggunakan platform specific animation. Jadi kalau platformnya kan banyak, bisa ada di Flutter, ada di Android, ada di iOS, ada di Windows juga. Dia akan menggunakan platform spesifiknya untuk animationnya kalau kita pakai material page roads, atau kita buat biasa aja terserah.
Karena si Flutter kan dia bisa multi-platform kan, jadi pakailah ini kalau mau yang platform specific animation. In the build method, nah ini katanya navigator.push konteks, ya ini selalu ada ya, dari Android zaman dulu juga ada konteks, di Kotlin juga ada konteks, sekarang dibawa lagi konteks ya, pakai material page route. Route kemana? Ke second route. Nah ini ya, second route tadi apa? Adalah widget. Kemudian return to the first route using navigator.pop. Nah, jadi balik ke routing pertama itu pakai namanya pop. Nah, how do you close the second route from the route and return to the first? Nah, by using navigator.pop. The pop method removes the current route from the stack of routes managed by navigator. To implement a return to the original route, use update the onPress method. Jadi tambahin onPress-nya. Jadi kalau kayak gini, ada stack, kita masuk di routing pertama, terus kita pindah ke routing kedua, ada stack baru lagi, kemudian ketika kita pop, dia akan dibuang stack terakhir, kita masuk ke routing yang pertama, kayak gitu. Sama, di interactive example-nya juga bisa kita coba, open routes, kemudian go back, sama ya. Terus kalau kita lihat di code-nya, nggak ada yang aneh-aneh ya kayaknya. Ini material app, ya kan, title, home, terus import material Dart, first route-nya sama, tinggal ditambahin on press-nya. Tapi kita lihat di sini ya, lagi di sini sudah pakai yang namanya material page route. Nah, di material page route-nya ini ada nih. Nah, ini print second route dan ketika di pop cuma pakai navigator.pop. Kalau di navigator.push-nya pakai konteks sama material page router. Nah, itu aja. Sederhana banget. Nanti teman-teman bisa follow lagi di step selanjutnya di praktikumnya kayak gimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.